Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Segala puji dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita dan teman-teman juga yang sudah hadir. Yang insya Allah teman-teman yang lain juga akan ikut hadir. Begitu besar nikmat yang telah Allah berikan teman-teman pada kita sore hari ini. Tidak hanya kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang kelima hari ini, semoga Allah terima amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Tetapi kita juga masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu bersama. Insya Allah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Slamet yang insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bersama saya, perkenalkan teman-teman, insya Allah saya moderator hari ini, Ruli Firmansyah. Insya Allah akan memandu acara kita pada hari ini. Insya Allah 2 jam ke depan. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan basmalah agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mengucapkan terima kasih terutama kepada sedekah online bersama PPP Darul Quran yang telah menyelenggarakan acara webinar kali ini. Semoga sedekah online dan PPP Darul Quran terus memberikan manfaat dan kebaikan untuk umat. Perlu diketahui juga teman-teman semua bahwa sedekah online itu adalah platform penghimpunan dana dan sedekah secara online, atau lebih terkenalnya itu adalah crowdfunding untuk apa? Untuk program-program yang dilaksanakan oleh lembaga PPP Darul Quran yang fokus utamanya adalah tahfizul Quran dalam bidang pendidikan dan dakwah, sosial dan kemanusiaan, serta pengembangan masyarakat. Jadi sedekah online ini tercipta adalah untuk memudahkan para donatur dan seluruh masyarakat yang ingin menyalurkan sedekahnya melalui program-program PPPA Darul Quran. PPPA Darul Quran itu apa? PPPA Darul Quran itu adalah singkatan dari PPPA adalah program pembibitan penghafal Al-Quran. Oke teman-teman, namun sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Sang Maestro Hit hari ini, insya Allah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa sedekah online bersama Bapak Slamet ya mengajak kepada teman-teman semua nih untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang saat ini terkena dampak dari social distancing akibat virus COVID-19. Yaitu dengan menyiapkan sedekah terbaik yang melalui sedekah online. Insya Allah investasi dari webinar kali ini akan disalurkan kepada teman-teman kita yang saat ini sungguh krisis ekonomi, ya, dan juga untuk program-program kita yang lainnya, insya Allah bermanfaat untuk pembangunan yang lebih baik lagi dalam mencetak para penghafal Quran. Sedekah teman-teman juga nantinya akan didoakan oleh para penghafal Al-Quran, seluruh pesantren Darul Quran. Untuk bagaimana tata cara bersedekah di sedekah online, sebelum kita nyambung ke materi, mungkin akan dijelaskan atau dipandu dulu sedikit oleh teman saya, Mas Eno. Kepada Mas Eno, bisa dipersilahkan Mas Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Ruli. Iya, Bapak Soekardi, Bapak Slamet Soekardi. Ya, buat sahabat-sahabat semua yang telah ikut bergabung di webinar kali ini bersama sedekah online. Ya, untuk saat ini mungkin di antara kita banyak yang belum tahu ya tentang apa sih itu sedekah online. Ya, tadi yang seperti dibilang Mas Ruli bahwa sedekah online adalah sebuah crowdfunding Islam pertama yang digagas oleh PPP Darul Quran. Ya, sedekah online di sini kita ada beberapa program. Ya, kita ada sedekah, bisa sedekah, zakat, wakaf, dan beberapa campaign atau program yang digagas oleh
PPA Al-Quran. Ya, diantaranya dari cabang-cabang tentang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ya, untuk saat ini saya mau mungkin langsung aja kali ya, trial buat teman-teman yang belum pernah sedekah di sedekah online. Ya, izin waktunya sebentar Mas Ruli ya. Ya, siap. Ya, untuk Silakan, Mas. saya coba mungkin share ke teman-teman bahwa untuk bagaimana cara mekanisme atau cara sedekah di sedekah online. Ya, untuk sedekah online kita ada dua, bisa melalui mobile dan ini websitenya. Ya, di sini kita yang tadi saya bilang ada 4 pilihan, ada sedekah, zakat, wakaf, dan program. Yang untuk program di sini kita ada banyak, ada berbagai program yang digagas dari PPA Al-Quran dan sedekah online. Ya, untuk saat ini kita lagi fokus untuk COVID atau Corona. Jadi untuk banyak penggalangan di sini untuk ditujukan untuk bagaimana caranya kita bersama-sama membantu saudara kita yang kena dampak dari adanya virus corona ini. Dan untuk yang pertama ini saya langsung trial aja. Di sini saya coba bagaimana cara sedekah. Klik aja sedekah di sini. Ya, ketika sudah klik sedekah, di sini ada minimal sedekah. Ya, kita tulis saja di sini. Untuk sedekahnya Rp100.000. Ya, kita tulis di sini. Biasanya sih banyak yang bersedekah itu tidak menyebutkan namanya. Banyak menggunakan nama Allah. Nah, ini email. Pastikan untuk email di sini itu email pribadi karena untuk mendapatkan notif. Ya, ini karena buat contoh aja, sampel. Ya, jadi untuk email, pastikan email pribadi yang biasa digunakan ya. Untuk nomor handphone juga pastikan nomor handphone kepunyaan pribadi yang sudah terhubung. Karena nanti untuk sedekah online kita akan mendapatkan 2 notif, yaitu dari email dan dari nomor handphone yang didaftarkan. Ya, di sini kita ada transfer bank. Untuk transfer bank di sini ada beberapa rekening, ada BRI, BNI, BCA, Mandiri, Virtual Account BNI, Paytrend. Ya, nanti case di sini saya coba ke yang BCA, simpan. Dan di sini ada doa terbaik yang insya Allah barang siapa yang rajin bersedekah, hajatnya akan cepat dikabulkan. Di sini kita ada doa terbaik untuk kita saat ini apa ya? Ya, Indonesia, semoga Indonesia bebas corona. Amin. Ini sebagai contoh sampel aja. Ya, ketika sudah isi form di sini, langsung saja kita klik sedekah. Ya, nanti langsung diproses. Ya, ketika sudah sedekah, nanti kita akan mendapatkan notif berupa dari email dan SMS tadi. Ya, notif yang dimana untuk transaksinya pastikan di sedekah online ini kita ada 3 digit kode unik di belakang. Untuk yang ini ada contohnya nih 100.091. Ya, pastikan untuk ketika sudah mendaftar ini untuk 4 hari ke depan jangan lupa sedekah. Di sini ada bacanya. Pastikan Anda melakukan transfer sebelum tanggal 2 Mei. Jadi masih ditunggu beberapa hari, 4 hari ke depan untuk sedekah di sedekah online. Dan jangan lupa untuk kode uniknya. Mungkin segini aja Bang Ruli untuk mekanisme dari sedekah online. Insya Allah sahabat-sahabat di sini pada sudah paham dan mungkin bisa langsung dicoba nanti di mobil lah. Dan sepertinya udah cukup Bang Ruli. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Bang Ruli untuk langsung saja mulai. Siap. Terima kasih Mas Eno ya yang sudah memberitahu kita semua nih bagaimana cara bersedekah di sedekah online ya teman-teman. Teman-teman bisa buka di website aja langsung sedekahonline.com. Insya Allah sedekah sahabat semua teman-teman semua yang ada di sini. Teman-teman juga bisa follow, bisa share dari akunnya sedekah online. Insya Allah jadi nilai kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah jadi pahala yang berlipat ganda. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu, insya Allah webinar kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah nggak asing lagi nih bagi teman-teman yang bergelut di dunia Facebook ya, media sosial Facebook, yaitu Pak Slamet Soekardi. Beliau adalah seorang praktisi bisnis toko online. Ya, beliau juga membuka jasa sosial media untuk perusahaan maupun perorangan, tokoh nasional, membuka privat coaching, seminar, workshop, dan in-house training
sudah ribuan juga orang yang mengikuti seminar beliau, latihan dan juga workshop Raja Facebook ini dikenal dengan Raja Facebook, ya, private coaching juga sudah melayani berbagai tokoh politik, ya, Bapak Sukardi ini, yaitu selain politik melayani juga artis, pembicara dan profesional, dan sudah diundang juga ke berbagai perusahaan di Indonesia, bahkan berkali-kali mengisi di luar negeri, Masya Allah. Teman-teman dapat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi yang akan disampaikan nanti. Siapin buku-bukunya, pertanyaan-pertanyaannya. Yuk teman-teman, kita simak materi yang akan disampaikan oleh Pak Slamet Sukardi terkait dengan tema Facebook Marketing for Beginner, memanfaatkan Facebook di tengah wabah COVID-19. Kepada Bapak Slamet Sukardi, Pak, kami persilahkan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di satu kesempatan istimewa, ya. Walaupun tidak bertemu langsung, tetapi kita tetap bisa bertatap muka di online, ya, dan juga berdiskusi. Ya. Dan sore ini saya diundang oleh teman-teman PPPA Darul Quran. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan sore ini saya ingin sharing, ya, diminta sharing untuk bagaimana di era pandemik ini kita memanfaatkan sosial media, khususnya Facebook, untuk apapun, ya, baik untuk dakwah, untuk bersosialisasi maupun untuk berbisnis. Ya. Nah, hari ini mungkin saya akan sharing tentang bagaimana memanfaatkan Facebook untuk meningkatkan bisnis kita. Ya, sebelumnya mungkin untuk yang belum kenal, sebenarnya belum pada kenal, saya Slamet Sukardi, saya tinggal di Bandung, ya. Saya tinggal di Bandung. Sedikit saya share slide aja ya langsung. Stop. Start. Sebentar. Nah, ini. Kelihatan Mas? Kelihatan Mas, ya? Mas Ruli, Mas Seno, kelihatan, ya? Oke. Ada? Alhamdulillah. Kelihatan? Jelas, ya? Oke. Ya, jelas Ya. kelihatan. Saya Slamet Sukardi, saya tinggal di Bandung, ya. Asli dari Jawa Tengah, tapi udah dari tahun 96 saya di Bandung, jadi udah jadi orang Bandung. Aktivitas seperti disampaikan sudah tadi, saya mengelola toko online juga di Bandung dengan istri dan beberapa karyawan. Dan Facebook ini menarik karena saya mempelajari Facebook dulu dari 2009, jadi udah 11 tahun. Ketika Facebook baru booming di Indonesia, ketika orang sedang asik-asik menggunakan Facebook, saya mencoba menggunakan Facebook untuk berbisnis, ya. Mengapa dengan Facebook? Ada beberapa hal yang ini karena waktu terbatas, mungkin nanti lebih banyak diskusi saja, mungkin Mas Ruli, Mas Seno, ya. Kita banyak diskusi, tetapi paling tidak pada saat seperti sekarang ini, ketika wabah corona ini kemudian membuat orang menjadi terkurung, saya sendiri sudah sebulan lebih ada di rumah, dan di kantor, kebetulan kantor saya ini cuma kehalang 3 rumah karena satu komplek. Gudang saya juga cuma di seberangnya, jadi saya masih tetap bisa ke kantor karena hanya jalan kaki, kehalang 3 rumah. Jadi, tapi ini mungkin bagi beberapa atau sebagian besar orang menjadi sangat jenuh, ya, ketika kalau saya udah sebulan lebih tidak kemana-mana, otomatis semua berjalan, pengeluaran berjalan, dan usaha pun sebenarnya harus jalan. Sementara semua orang sekarang membatasi untuk bertemu. Nah, saat sekarang mungkin maraknya online, ya. Nah, online ini untuk saat sekarang, kalau kita mengenal beberapa platform yang paling banyak digunakan di Indonesia, ini masih sama dari 2018 sampai sekarang, itu platform yang paling banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nah, hanya memang yang bisa kita gunakan untuk
saling berkomunikasi, saling berbagi info dua arah, itu adalah tiga ini, yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Dan ketika kita bicara Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ini adalah satu kesatuan. Karena ini punya satu perusahaan, hanya berbeda platform saja. Jadi kalau kita buka WA sekarang, itu juga muncul ya, by Facebook gitu ya, di bawah. Kalau kita buka Instagram juga sama, di bawah ada keterangan by Facebook. Jadi ketika kita bicara Facebook marketing, sebenarnya nanti kita akan berbicara juga, atau seperti paket komplit. Facebook juga bisa terintegrasi ke Instagram, juga terintegrasi ke WhatsApp. Nah, mengapa dengan Facebook? Saat sekarang Facebook itu menjadi sebuah sosial media yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia digunakan, dan di Indonesia lebih dari 150 juta akun ya. Akun ya, bukan orang. Kalau orangnya nggak tahu, karena bisa jadi satu orang ada yang punya 2. Nah, kemudian semua kalangan ada, dan Facebook bisa menjadi sarana untuk memviralkan konten, baik itu konten sosial maupun konten promosi. Nah, dan terakhir, iklan di sosial media Facebook itu jauh lebih murah dibanding menggunakan media-media mainstream yang lain. Nah, ini pengalaman saya dari 2009 menggunakan Facebook itu memang luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa berjualan apapun, karena ketika bicara bisnis itu ada dua level ya. Secara umum ya, walaupun kalau lebih khusus lebih banyak lagi levelnya. Tapi secara umum kan kita berdagang ya, berdagang menggunakan sosial media untuk menginformasikan dagangannya, dan yang kedua berbisnis. Nah, ketika bicara berbisnis sudah menggunakan tim, ketika berdagang mungkin dengan sendiri. Seperti sekarang di era pandemi ini, ibu-ibu di RT itu ngedadak pada berjualan. Yang punya ini di-share ke grup RT gitu ya. Yang punya produk B di-share. Jadi akhirnya saling tukar produk. Jadi saya melihat seperti jadi barter tuh di lingkungan saya. Ada yang punya ini, wah serame itu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ketemu keluar, nggak bisa ngumpul, nggak bisa, akhirnya semua berkumpul di grup WA di RT. Nah, tetapi ada sebuah celah menarik yang kita bisa gunakan itu dengan menggunakan Facebook marketing ini. Nah, bicara Facebook marketing itu ada dua sebentar saya buka slide satunya. Ada 2 cara ketika kita menggunakan Facebook. Yang pertama adalah cara promosi di Facebook. Ada 2. Pertama yang disebut dengan paid traffic atau traffic yang berbayar. Nah, kalau berbayar itu kita hanya membuat konten produk kita untuk dipromosikan di Facebook, kemudian kita serahkan Facebook yang menyebarkan konten itu dengan biaya yang kita bayarkan kepada Facebook. Yang kedua, dengan organic traffic. Dengan organic traffic ini kita tidak bayar. Tetapi tentunya karena tidak bayar, kita menggunakan waktu dan tenaga kita untuk bisa melakukan promosi di Facebook. Nah, organic traffic itu apa? Organic traffic itu ya dengan akun Facebook kita. Ini misalkan Facebook saya yang saya pakai ini. Nah, ini dengan menggunakan Facebook ini saya bisa berpromosi apapun, saya bisa posting apapun di sini gitu ya. Walaupun kalau untuk Facebook ini sebenarnya akun personal ini adalah akun yang digunakan untuk bersosialisasi. Peruntukannya itu. Tetapi pada prakteknya teman-teman banyak yang menggunakan akun personal ini menjadi tempat berjualan ya. Ada yang berjualannya langsung diposting di grup di status begini. Ada juga yang berjualannya menggunakan ini live ya, live. Jualan baju itu live di di Facebook Live itu. Jadi langsung ditunjukin barangnya, kemudian langsung berinteraksi di situ. Silahkan yang beli kontak ke sini. Jadi Facebook itu bisa dipakai untuk seperti jualan kaki lima gitu. Walaupun ini tidak di pinggir jalan, tetapi di rumah gitu ya. Di rumah, di belakang kita ada gudang gitu ya. Kita tunjukin barang-barangnya, itu bisa dengan live. Itu tidak bayar. Dan menariknya dengan Facebook Live itu, saya tidak mencontohkan live ya, karena nggak mungkin ini kita praktekkan lagi live produk. Tapi ada menunya di sini, ada menu live ya. Kalau kita posting di sini, ini kan biasanya ada live ya. Nah, ada live video nih di sini. Nah, live video itu bisa pakai laptop, bisa juga pakai handphone. Nah, umumnya sih pakai handphone ya. Kalau kita lagi di jalan-jalan kan live ini lagi di perjalanan gitu kan. Nah, itu juga bisa live untuk menjual produk kita ya. Apalagi kalau kita di era pandemi ini
teman-teman kita dekat. Nah, kita bisa live. Misalkan kemarin ada studi kasus kawan yang di Jakarta itu ya jualannya misal frozen food itu ya cukup di live ini produknya dilihat apa gudangnya bersih gitu, dipertunjukkan produknya bersih, bahkan kemarin ada saya pas diskusi dengan teman-teman bisnis itu ada juga yang kenapa tiba-tiba pesanan laris ternyata dia bikin packingan yang higienis, jadi ditujukan di live, bukan di video editing, karena editing mah apa bisa diedit ya, suasananya kayak apa bisa. Ini mah live dilihat kemasannya, misalkan ini kemasan makanan yang frozen gitu ya, ada kemasan plastik dalam, ada kemasan plastik luar gitu ya, sehingga ketika dibawa ke delivery misalkan sama Gojek atau apapun keluar, sampai sana itu tinggal dibuang plastik luarnya karena khawatir di jalan ada virus. Tinggal plastik dalam yang itu siap dimasukin ke freezer lagi atau mungkin dicuci sama plastiknya gitu misalnya. Jadi kan kelihatan barangnya benar-benar rapet gitu ya. Nah, ketika dibuka orang yakin bahwa oh ini higienis banget, ini rapi. Itu bisa ditujukan dengan Facebook Live. Nah, memang kalau Facebook Live biasanya cocok untuk yang ya ada narsis sedikit lah ya, karena kita akan bicara langsung di situ, tidak ada editing, tidak ada apapun gitu ya. Itu dengan Facebook Live itu. Yang kedua, selain posting status biasa, kita pun bisa menggunakan Facebook Marketplace. Di sini ada Marketplace. Nah, ini sekarang kalau kita lihat facebook.com/marketplace, wah banyak banget nih jualan telur, jualan apa ini. Kalau kita lihat di sini. Wah, ini segala. Nah, ini Facebook apa namanya? Live. Ini tinggal sell something aja, klik di sini, sell something, kita bisa menjual sesuatu barang di sini. Dan biasanya ini akan tayang di lokasi kita di mana. Kalau kita pasang lokasi di tempat kita sekarang, maka dia akan muncul di tempat kita. Nah, ini ada item for sale. Ini bisa kalau jual produk di sini. Nah, ini kan tinggal. Nah, kita simai ya. Ini bisa cantumkan foto, kategorinya kita bisa lihat di sini. Misalkan makanan, kita cek food misalkan ya. Nggak ada muncul ya. Nah, di sini kita bisa pilih nih yang ada di sini. Apa saja ya yang kita bisa pilih produk, misalkan buku ya, furniture, kesehatan misalkan. Sekarang di era pandemi ini ada beberapa produk-produk yang disebut dengan ini sedikit wawasan mungkin ya, dengan winner produk yang akan menjadi pemenang di era pandemi, yaitu produk-produk kesehatan, kemudian juga produk kebutuhan pokok, dan juga internet provider ya dan sejenisnya, kayak penyedia Zoom kayak ini juga lagi panen itu ya. Nah, kemudian makanan pokok dan juga kesehatan, itu 3 produk yang di era pandemi, kalau pandemi ini panjang maka ini yang akan menarik. Ini kita bisa jual dengan cara membuat produk seperti ini di marketplace, kemudian harganya dicantumkan, lokasinya itu kita bisa ganti juga. Meskipun saya ini tinggal di Cimahi ini, terlokasi ke detek Cimahi, nanti akan muncul di sana. Nah, gratis itu memang dibayar dengan tenaga dan waktu. Jadi kalau kita mau bikin tokonya, lapaknya banyak, berarti harus bikin banyak di sini, nggak cuma satu. Bikin di tiap kota, misalkan begitu. Nah, ini yang menggunakan kita discard dulu ya, yang menggunakan organic traffic. Pertama tadi dengan status Facebook, live Facebook, kemudian juga dengan market. Nah, ini dengan grup ini ramai sekali di grup. Nah, contoh kalau di Cimahi itu ada namanya grup kuliner Cimahi. Nah, grup itu kita bisa bikin sendiri ya, bisa juga kita menggunakan grup orang lain dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Jadi kalau kita masuk ke grup orang lain, otomatis ya itu kan kamar orang, berarti kita harus mengikuti aturan-aturan di sana. Ini contoh di Kulcim nih. Ini ada 8.000 orang dan di sini ramai sekali nih berjualan makanan di sini. Ini contoh menggunakan cara organik gratis.
Nah, kalau grupnya punya kita enak mau ngapain juga karena itu adalah punya kita. Jadi ibarat kolam, ini kolam sendiri ada 8.000 audien di sini ya. Ibarat satu gedung ada 8.000 orang, kita mau cuap-cuap pengumuman apapun, menjual apapun di situ boleh. Tapi kalau grupnya punya orang lain, maka kita menggunakan atau mengikuti aturan-aturan. Biasanya kalau di sini ada aturan-aturannya. Misalkan postingnya harus bagaimana, kapan waktunya gitu kan. Ini menggunakan Facebook grup. Dan dengan cara ini pun sebenarnya cukup efektif ya, asal memang mau mengalokasikan waktu dan tenaganya untuk melakukan ini. Jadi kita menggunakan fitur ini Facebook gratis, tetapi untuk mengoptimalkan kita perlu dua, yaitu tenaga dan waktu, ditambah yang ketiga adalah skill ya tentunya. Ya, skill bagaimana membuat gambar yang menarik gitu. Ini kan gambarnya menarik-menarik nih. Nah, ini ada yang cuma dipoto gini doang gitu kan sama plastik reseknya. Ada juga yang mungkin dibikin benar-benar profesional lah seperti ini, misalkan fotonya menarik gitu kan. Nah, ini contoh yang difoto dengan foto apa? Ini kan skill ya. Bandingkan dengan yang tadi. Nah, ini kan foto biasa pakai handphone mungkin. Strike gitu, upload aja. Ini menarik ini. Jadi menggunakan ini juga ini grup ini ramai sekali. Di Cimahi itu ramai sekali. Grup. Nah, jadi 3 poin itu, Mas Ruli. Jadi ada 3 hal yang kita bisa gunakan ketika kita menggunakan yang kita sebut dengan organic traffic. Nah, untuk pemula yang benar-benar mulai memang bagusnya ya kita mulai organic traffic. Kayak anak saya kan kuliah bisnis kebetulan, ketika pengen belajar menggunakan Facebook ya yang awal-awal kita arahkan adalah menggunakan organik. Kenapa? Karena kalau paid traffic kan pakai modal uang. Kalau pakai organik itu kan cukup menggunakan tenaga, pikiran dan skill. Ya, bagaimana itu, dan alhamdulillah bisa menghasilkan uang. Ya. Kemudian yang kedua dengan paid traffic. Apa itu paid traffic? Paid traffic itu adalah traffic berbayar. Ya. Nah, kalau teman-teman, saya sebut teman-teman aja lah biar akrab ya, walaupun belum kenal. Kalau teman-teman misalkan kepengen mempromosikan sesuatu, itu kan ada yang saya pasang iklan di radio gitu kan, ada yang pasang iklan di koran, ada yang pasang iklan di TV untuk lebih besar, ada yang pasang iklan di billboard ya, ada yang pasang iklan dengan cara memasang spanduk, memasang baligo dan sebagainya. Itu adalah sama paid traffic ya, karena pasang baligo juga nggak gratis. Ada pajak yang harus dibayar, ada yang harus dicetak, harus ada bambu-bambu untuk harus ada tenaga yang masang juga gitu. Itu yang disebut paid traffic di di metode offline ya, offline ya. Spanduk juga sama. Kadang-kadang spanduk dipasang sekarang besok udah hilang gitu ya. Apalagi musim angin, musim hujan. Nah, dengan Facebook kita pun bisa menggunakan dengan paid traffic ini membayar iklan di Facebook. Contohnya seperti apa? Kalau teman-teman buka Facebook baik di desktop ini maupun menggunakan Facebook dengan mobile, dengan handphone, kita lihat, kalau kita lihat beranda atau home, nah kemudian kita scroll ke bawah, itu pasti nanti akan ada yang namanya ini sponsor atau iklan. Ini misalkan sponsor. Ini Masjid Nusantara, ini sponsor atau beriklan ya. Ini bayar dia ke Facebook supaya konten ini nyampe ke audien. Nah, saya termasuk salah satu orang yang disasar oleh si pengiklan ini. Nah, ini kita scroll ke bawah. Biasanya ada 1, 2, ada 3 postingan yang tidak berbayar. 4 ya, ada 4. Nanti muncul lagi, ada iklan lagi nih, sponsor. Nah iklan ini tidak kalau tadi pertama kalau pakai kalau pakai yang gratis memang perlu effort. Kalau Facebook pribadi temannya banyak gitu ya, harus sering posting gitu. Tapi kalau ini cukup sekali posting, diiklankan sebulan juga bisa. Tiap hari akan muncul ke orang-orang yang ditarget oleh Facebook ini. Dan kita bisa memilih targetnya siapa yang akan kita pilih. Nah, ini contoh satu. Nanti kita scroll ke bawah, muncul iklan lagi biasanya. Nah, ini iklan lagi. Ini di era pandemi dan Ramadan ini iklan lembaga sosial ini banyak sekali. Ya. Kalau di era pemilu yang muncul iklan partai banyak banget. Iklan partai, iklan caleg itu muncul. Sekarang di Ramadan munculnya banyaknya iklan lembaga sosial, misalkan seperti ini. Nah, ini contoh. Ini ada juga lembaga sosial lagi. Ya. Dan ini iklan ini muncul sesuai dengan
target audiens yang diminta oleh pengiklan. Jadi saya termasuk yang ditarget oleh pengiklan sehingga muncul di tempat saya nih iklan lagi. Terus itu. Ini kalau saya lihat sekarang banyak sekali iklan-iklan sosmed. Tapi kalau tiap orang kan beda-beda. Ya, kalau saya lihat Facebook istri saya, iklan yang muncul itu jualan semua. Jualan baju, jualan apa orang-orang. Karena biasanya target jualan itu ibu-ibu. Sementara mungkin target donasi ini kalau kan lembaga sosial, bapak-bapak. Di sini nggak tahu nih. Karena muncul di saya banyak kan itu sekarang. Beda dengan kemarin-kemarin. Ini sering banget muncul. Dan rupanya yang jualan-jualan di sini lagi nggak muncul nih iklannya. Biasanya isinya banyak banget. Kayak tadi jualan tutorial, ada jualan. Nah, ini ada nih jualan buku nih. Ini jualan Quran contoh. Ini seperti ini. Jadi si pengiklan, nah kita bisa menjadi pengiklan di sini. Nah ini sambil biar saya lebih ini mungkin kalian berinteraktif, ada di kolom komentar untuk teman-teman yang hadir, boleh nggak ngetik angka 0 untuk yang belum pernah beriklan yang berbayar yang seperti ini, dan angka 1 kalau yang udah pernah, biar nanti saya materi lebih sesuai dengan yang dibutuhkan. Silakan diketik di kolom di kolom ada komentar ya, atau chat, bukan komentar, di kolom chat silakan diketik angka 1 untuk yang pernah beriklan di Facebook, dan angka 0 untuk yang belum pernah. Ini saya buka chatnya. Ini 0, 0, 0, 0, berarti belum pernah ya. Ini belum pernah. Ini ada 1, Mas Fahri. Ini sudah pernah. Yang lain coba mungkin. Nah ini udah cukup mewakili ya. Berarti sebagian yang ada di sini belum pernah beriklan yang paid traffic di Facebook. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kalau yang sudah menggunakan metode organik, saya pikir mungkin hampir semuanya bisa. Karena kalau teman kita 5.000, kita ada status ya teman-teman kita akan lihat. Apalagi kalau nge-tag ke teman-temannya gitu ya. Kalau kita punya teman 5.000, kemudian kita live. Nah, live itu keunggulannya adalah ketika seseorang live di Facebook, itu akan ada notif di teman-temannya. Jadi kalau temannya 5.000 misalkan, ya akan ada notif di 5.000 bahwa si A sedang live. Nah, sedangkan ini muncul karena dia bayar ke Facebook. Nah, ini contoh. Al-Quran mudah baca, beli 1 bonus 7. Wah, ini bahasa marketingnya keren. Sering ini bla 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 bla. Ini ketika kita klik, ini bisa arahnya bisa video. Nah, ini video. Ini video, kemudian juga bisa gambar sebenarnya. Jadi iklan ini bisa gambar video, bisa gambar. Nah, ini video. Kemudian kalau diklik di sini, ini biasanya langsung lari ke website jualannya dia. Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya jualan dan kebetulan punya website, bisa diiklankan dengan cara tadi. Jadi mencari pengunjung. Nah, kalau udah punya web begini kan lebih mudah itu, orang begitu ini ketika mau beli biasanya begitu. Nah, ini contoh bagaimana beriklan di Facebook. Nah, mengapa kita menggunakan iklan berbayar? Nah, ini mungkin pengantar saja, karena pada prakteknya perlu waktu cukup lama. Ini kalau di sini ada Mas Fahri yang pernah iklan, saya yakin belajarnya juga nggak cukup sejam 2 jam, tapi bisa jadi sehari, bisa jadi terus-menerus. Termasuk saya yang mengenal iklan Facebook 2009 sampai sekarang juga masih terus belajar, karena ilmu itu tidak ada matinya, jadi berkembang gitu ya, dinamis sekali ilmu itu. Selalu ada hal baru di dalam sebuah ilmu apapun, termasuk ilmu marketing dalam ini Facebook marketing. Nah, saya ingin gambarkan mengapa kita menggunakan Facebook yang paid traffic ya, yang berbayar. Karena kalau tadi dengan organik udah jelas kita butuh waktu, butuh tenaga ya untuk melakukan itu. Tapi kalau dengan berbayar itu waktu dan tenaga itu diganti oleh Facebook. Jadi kita tidak perlu capek-capek nongkrongin gitu ya.
posting terus gitu, bikin ini terus, tapi oleh Facebook didistribusikan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita kepengin targetnya kemana, itu kita bisa lakukan itu. Nah, contoh kalau untuk yang berbayar ini memang dibutuhkan kita memiliki ini namanya fanpage. Nah, create fanpage. Maaf, saya hapus dulu. Sebentar, keynote-nya agak bermasalah nih. Ntar ini keynote-nya nutup. Oke, jadi untuk berbayar ini kalau kalau organik kita membutuhkan profil, kemudian membutuhkan marketplace dan juga grup. Kalau di yang berbayar kita membutuhkan sebuah halaman atau fanpage. Nah, seperti apa? Contoh fanpage itu ada di sebentar, saya buka dulu slide yang tadi. Sebentar ya. Ini tadi nutup. Bentar. Mana tadi ya? Ya. Nah, kalau kita menggunakan fanpage itu kita membutuhkan sebuah jadi kalau di sini itu ada namanya fanpage tuh, saya share screen dulu ya sebentar. Share. Udah kelihatan ya Mas Ruli ya? Kelihatan. Oke, Kelihatan, nah Pak. ini di Facebook itu ada, di sini ada create nih. Nah, di create ini kita bisa klik create, dan di sini ada berapa? Di sini ada grup, ada event, ada marketplace listing, ini bisa di sini. Nah, kalau kita mau berbayar, kita harus membuat page dulu ini, kemudian baru membuat iklan. Tetapi sebelum membuat iklan, kalau buat page itu tinggal diklik di sini page-nya, kemudian nanti akan ada. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat brand kita pakai page, kemudian juga bisa membuat komunitas ya. Nah, ini komunitasnya apa aja di sini. Nah, ini bisa untuk lembaga, perusahaan, perorangan, atau warung, toko, dan lain-lain itu bisa kita gunakan ini. Ini tinggal di neck aja. Mungkin tidak, karena waktu nanti saya akan lebih ke pertajam pada bagaimana membidik target audien di jadi emang kalau bicara berbayar ini agak lumayan. Satu, kita harus membuat fanpage, dan contoh fanpage yang udah jadi itu banyak lah ya. Contohnya kalau punya PPPA, apa nama fanpage-nya Mas Ruli? Sedekah online ada fanpage-nya nggak? Kalau PPPA ada Darul Quran, Pak. Kalau sedekah online juga ada juga fanpage-nya sedekah online. Ini buat contoh aja ya, saya bukain yang sudah ada. Nah, ini ada, sini ada. Nah, ini sedekah online. Ini beda dengan profil. Kalau profil itu kan orang ya. Kalau ini bisa lembaga, bisa komunitas. Ini ada contoh. Ini punya sedekah online ini. Sedekah online. Nah, ini contoh sedekah online. Nah, ini postingannya atas nama sedekah online, bukan pribadi, bukan nama. Ini punya PPA Darul Quran juga ada di sini. Darul Quran. Nah, ini juga ada nih. Nah, ini gerakan sedekah ini. Nah. Oke. Kemudian ketika kita
sudah membuat halaman seperti ini Mas Ruli agak ini ya, kalau ada teknis agak sulit sepertinya. Tapi mungkin yang perlu saya sampaikan adalah urgensinya ya, urgensi bagaimana kita ketika kita udah punya halaman seperti ini, biar dilihat orang banyak tuh bagaimana gitu. Kalau kita punya dagangan atau punya bisnis, bagaimana bisnis dagangan kita dilihat orang. Kalau kita punya brand besar, bagaimana brand itu dilihat orang, maka harus dipromosikan. Intinya begitu. Ini saya buka dulu slide yang, bentar ya, saya stop dulu. Bentar, saya cek dulu. Sebentar saya buka slide dulu tadi. Nah, ini sepertinya. Bentar. Mungkin sambil menunggu slide-nya hadir, teman-teman yang ada pertanyaan bisa di chat aja ya Pak ya, biar bisa ada diskusi langsung. Sambil menunggu slide yang hadir, teman-teman juga bisa nih dari catatan-catatan yang udah dicatat, kira-kira ada yang mau ditanyain boleh langsung di chat ataupun bertanya langsung, insya langsung dijawab. Iya. Sebentar saya buka dulu. Ini keynote-nya nge-hang tadi, sebentar. Oke, ini saya buka versi PDF-nya aja. Bentar, saya share screen dulu. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan. Ini slide-nya tadi ini apa? Nge-hang. Jadi ini contoh tadi bikin page, kemudian Facebook advertising. Nah, ini teman-teman kalian yang tadi saya perlihatkan tadi itu adalah Facebook Ads ya, atau Facebook advertising. Nah, ini bagaimana keefektifan dari iklan ini saya sudah mencoba dan membuktikan dari 2009 sampai sekarang bisnis saya jalan ya dengan Facebook Ads ini salah satunya. Kita bisa lihat misalkan seperti ini. Ini ada, nah ini kelihatan semua nggak layar ini ya, Mas? Kelihatan ya. Jadi kalau kita punya produk ya, kemudian kita punya website ataupun tidak, jadi punya fanpage atau website tadi, kemudian produk itu kita isikan di sini, baik di website maupun di halaman Facebook, kemudian kita iklankan ke Facebook. Nah, di sini kita bisa membidik target audiens yang dikehendaki, yang kita harapkan. Siapa sih target kita, kemudian terjadilah penjualan. Nah, ini kita bisa melihat dari produk-produk yang kita miliki, ya.
produk-produk yang kita miliki. Misalkan produk untuk orang tua, ya, maka kita bisa membidik target audiensnya adalah orang tua. Produk untuk remaja kita bisa bidik karena ketika orang menggunakan Facebook itu biasanya mengisi data, nama, alamat, kemudian tanggal lahir, laki perempuan, dan itu sudah terintegrasi data Facebook dengan Instagram itu. Jadi datanya akan sama nanti. Karena biasanya Instagram dikonekkan dengan Facebook. Nah, kemudian sekarang juga WA juga sama, meskipun di WA kita itu tidak menuliskan tanggal lahir dan lain-lain, ketika terkoneksi nomor ini adalah dipakai verifikasi ya atau terdaftar di Facebook, maka datanya juga sama. Di WA itu bisa ketahuan ini umurnya berapa lagi itu perempuan. Nah, ini baru. Nah, ini salah satu kelebihan di Facebook advertising itu ini yang saya sebut dengan bagaimana kita bisa menentukan siapa sih customer atau profil customer kita, atau kita membuat customer profiling dulu. Jadi misalkan Mas Ruli ini punya produk X gitu. Nah, sebelum nanti kita membuat iklan atau konten atau iklan di Facebook, kita tentukan dulu kira-kira audien itu adalah calon pembeli kita. Itu siapa gitu ya, laki atau perempuan, atau pendidikannya apa, pekerjaannya apa, atau di mana, job title-nya apa misalkan. Kemudian status hubungannya udah nikah atau sudah nikah atau masih single atau duda atau janda, itu bisa ada itu ada apa namanya? Lengkap ya. Ada lengkap itu ya, interestnya apa ya, dia tertarik ke hal-hal apa, kemudian geografi dia tinggal di mana ya, kemudian behavior-nya itu perilakunya apa. Behavior itu luas ya, mencakup salah satunya adalah gadget yang dia pakai apa gitu ya, bisa mereknya ya, bisa koneksinya, misalkan HP-nya HP yang 4G saja itu bisa. Jadi kita bisa menentukan siapa calon pembeli kita. Nah, kalau kita belum punya produk, kita bisa menentukan customer profiling dulu, baru cari produk. Tapi kalau kita udah punya produk, kita bisa langsung petakan customer kita siapa sih. Saya jualan frozen food, targetnya apa? Misalkan ini kursor saya nggak kelihatan ya. Kursor kelihatan nggak Mas Uli? Kursor enggak kelihatan sih. Enggak ya. Ya, ini dia di kelas, kalau di kelas pakai laser kelihatan. Ya udahlah, dengan segala keterbatasan kita coba. Jadi misalkan kita jual frozen food, gendernya perempuan, saya bilang. Umur berapa? Nggak mungkin lah 18 sampai 20, ya. Kita pilih emaknya aja yang usia misalnya 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas. Kemudian pendidikan nggak perlu, orang butuh frozen, semua orang juga butuh frozen, ya nggak perlu. Kalian pekerjaannya apa, ya nggak perlu juga gitu. Status hubungan juga nggak perlu karena makanan. Nah, tinggal interestnya apa. Nah, kemudian penting geografi justru. Karena apa? Saya ingin berjualan di sekitar saya, misalkan. Itu bisa. Misalkan berjualan hanya di daerah saya saja, kompleks saya, itu bisa. Kemudian saya hanya berjualan, misalkan kalau produknya bisa dikirim ke seluruh Indonesia, seperti saya ada jual produk yang kita kirim ke seluruh Indonesia, ya nggak masalah. Kita pilih geografinya luas itu. Bahkan kalau saya jual produk ke luar negeri, misalkan saya ada produk yang dijual ke Korea, kemudian ke Hong Kong, ya kita bisa pilih negara itu. Nah dari situ kita bisa pas. Jadi ibarat membuat brosur itu, kita pas menyampaikan brosur itu ke siapa. Nah, mungkin saya akan peragakan saja. Jadi ibarat kita punya produk, ini cara berbayar ya. Kalau cara yang gratis mungkin bisa dipraktekkan sendiri itu. Punya postingan di profil, di marketplace, di grup itu mungkin tidak perlu ini ya, skill khusus, tinggal memperhatikan cara orang berjualan, kita ikutin, kita modifikasi itu bisa. Tapi kalau untuk berbayar memang perlu skill yang lumayan khusus, karena ini main antara kreativitas ya, antara seni, kreativitas gitu ya untuk pembuatan konten, tapi juga dengan logika. Jadi otak kiri kanan itu seimbang gitu, untuk yang membuat konten. Saya ingin peragakan saja, ini misalkan saya ingin iklankan produk, kemudian saya bikin create ads page, anggaplah udah ada, saya bikin iklan, kemudian saya buat ads seperti ini. Nah, untuk lebih cepatnya saya mau pakai yang sudah dibuka aja. Ini kalau dibuka larinya ke halaman seperti ini. Nah, maaf, ads ya.
Ya. Di sini hujan Mas Fahri, Mas Ruli di sini agak lelet ini internetnya. Nah, di Ya. sini kan muncul halaman seperti ini di Facebook. Ini Hmm. halaman yang tahu hanya tukang iklan aja. Kalau penikmat Facebook nggak tahu ini halaman apa ya. Adanya Facebook ya halaman itu yang tadi di depan. Tetapi kalau pengiklan tahu. Nah, ini di sini kita bisa iklan brand awareness, yang kemudian juga bisa traffic. Traffic itu tadi yang kalau diklik lari ke website. Engage ya. Engage itu yang untuk interaksi. Kalau app install itu kalau kita punya aplikasi supaya banyak install. Mungkin dulu kita sering menemukan waktu awal-awal ada Gojek sebelum booming itu iklan Gojek itu terusan muncul. Kemudian kita klik suruh install aja. View video itu kalau kita punya produk dan dikemas dalam bentuk produknya itu divisualisasikan dalam bentuk video, kemudian pengen videonya nonton misalkan 1 juta ya sini pakai ini. Kalau leads itu untuk nangkap data, nama, email kayak gitu. Message untuk mendapatkan pesan. Kalau ini sama, conversion itu ke web juga, katalog sales itu untuk toko, store traffic itu untuk pengunjung toko. Ya, cuma sekarang ini kemarin tuh karena ada COVID ini agak ini sempat ditutup. Nah sekarang kita coba misalkan iklan saya tentang engage, tentang interaksi. Nah di sini misalkan ada beberapa saya bikin account aja misalkan ya. Saya tekan ini, saya bikin yang udah ada account-nya aja. Kalau di sini belum ada account. Ini set account. Atau ini saya pilih aja dari account yang udah ada ya. Atau ini aja nggak apa, setup. Kita setup account-nya. Kita akan pilih seperti ini. Nah, ini akan bikin account baru misalkan dari sini. Ini ada mata uang ya. Kemudian kita continue. Nah, bayarnya pakai apa? Untuk bayar iklan itu kita seperti ngisi bisa prabayar, bisa pasca bayar seperti handphone aja. Handphone kan ada yang ngisi pulsa bisa dipakai, ada yang nggak usah ngisi pulsa tapi ada tagihan. Nah, itu ada 2 cara. Kalau saya dua-duanya ada yang pakai tagihan, ada yang pakai kalau pakai tagihan bisa menggunakan debit card atau juga bisa menggunakan credit card. Nah, debit card yang ada logo Visa itu ini udah bisa. Beberapa debit card bisa. Nah, ini contoh bagaimana kita membidik segmen. Jadi kalau kita udah punya produk, kemudian udah punya produknya, ada gambarnya, videonya, udah ada halamannya yang mau dipromosikan, kita bisa promosikan seperti ini. Nah, ini contoh. Pengguna Facebook di Indonesia 130 juta, 18 tahun ke atas. Nah, kalau kita short dari usia 13 tahun ini 150 juta. Tetapi iklan tidak boleh ditujukan untuk usia di bawah 18. Dianggap kalau di luar negeri sana dianggap di bawah umur, jadi harus di atas 18. Contoh tadi saya pengen jual misalkan frozen food ya. Frozen food, jualan makanan apa, itu ada kawan saya itu jualan bubur, jualan makanan siap saji kayak gitu yang itu kan ini kan kalau Indonesia terlalu luas ini. Kelihatan nggak Mas Fahri ini? Kecil soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Ini angka 130 juta kelihatan ya? Waktu Kelihatan. itu saya di sini kelihatan, di sana enggak kan. Nah, itu Sebenarnya bisa digedein kalau pakai handphone mah. Kalau pakai handphone ya bisa ini juga saya perbesar ya. Nah, kayak misalkan ini saya ingin berjualan di kompleks saya, itu kita bisa misalkan saya kompleksnya di sini kompleks Permata. Kita pilih Jalan Permata Raya. Muncul nggak di sini? Banyak ternyata ada Purwakarta. Ada Tangerang, ya Permata aja, saya ketik Permata aja. Permata. Ternyata nggak kepanggil. Oke ya, saya coba pakai akun yang satunya. Ini sama tampilannya kayak tadi.
Create campaign. Oh, ini salah. Bentar ya. Ini koneksinya agak lambat. Ini contoh engage. Dan saya continue, akan muncul tampilan tadi. Nah, anggaplah misalkan ini ada permata buah batu. Nah, ini bisa saya ketik di sini aja. Nah, ini kita bisa turunkan sampai 1 mil. Nah, ini contoh di komplek, ini bukan komplek saya, komplek yang lain misalkan. Ini kita misalkan punya punya bisnis di daerah sini gitu. Karena era pandemi begini kan kita nggak bisa ngirim barang jauh-jauh, orang juga nggak. Nah, ketika ingin ke sekitarnya kita bisa promosi hanya kisaran 1 mil ya, atau 1,5 kilo. Nah, di sini kelihatan tuh. Ternyata di Bandung ini salah satu daerah di Bandung ya, ini salah satu daerah di Bandung ini, daerah padat ini. Di situ ada 120.000 orang nih, usia 18 sampai 65. Kalau kita mau bidik ibu-ibunya saja, kan jualannya frozen food misalkan, kita bisa bidik seperti ini. Usia 30 tas dan women. Ada 20.000 orang. Jadi akan melakukannya. Nah, apa sih bayar di Candiv ini? Bisa memulai dari 16.000 kalau tidak salah. Ya. 16.300 ya, atau 16.500 ya. Dengan 16.500 itu kita sudah kelihatan. Ini potensi dari 25.000 potensial audien di radius 1,5 kilo atau 1 mil dari tempat yang tadi saya ketik itu ada dengan 16.000 berpotensi menjangkau 700 sampai 2.100 orang. Atau kalau di rata-rata berarti sekitar 1.400 orang. Jadi sehari dengan 16.000 kita bisa menjangkau 1.400 orang. Untuk informasi itu bisa nyampe ke mereka. Ini kalau untuk jangka area-area yang sempit ya, area-area yang sempit. Nah, kemudian bagaimana kalau areanya jauh? Ya sangat bisa. Kalau area jauh kita misalkan nih, saya pengen iklan ke luar negeri, bisa nggak? Bisa. Atau keluar kota, ya bisa. Misalkan kita mau, saya tinggal di Bandung, tapi saya ingin iklan ke Jayapura, bisa. Kita tinggal ketik di sini. Jayapura, kota Jayapura, itu langsung di sini. Radiusnya kita bisa rubah. Coba kalau kita menyebut kota nggak bisa 1 mil, minimal 10 mil atau 15 kilo. Ini Jayapura. Jayapura, 30 tahun ke atas di Jayapura. Beda kan? Kalau tadi di Bandung hanya radius 1 kilo, 1 mil jumlahnya 25.000, di sana 10 mil jumlahnya 75.000. Jadi ya itu bedanya di padatnya di Pulau Jawa dengan di luar Jawa. Nah, begitu gambarannya. Jadi kita bisa lebih spesifik promosi kemana. Nah, kalau pengen lebih misalkan saya pengen sempit banget ya, ke kelurahan saya bisa nggak? Bisa. Kalau kelurahan berarti kita ketiknya kode pos. Ya. Misalkan ini usia 30 sampai 60 wanita. Kode pos. Mas Ruli, apa nggak kode pos Mas Ruli di berapa? 15411, Pak. 15411 kita coba ya. Udah masuk nggak? Ya. Itu daerah mana nih? 15. Kok nggak ada ya?
Tangerang Barat. Selatan. Tangerang Selatan itu. 15. Di sini kedeteknya Jawa Barat. Bentar ya, kita cek. Ciputat, betul nggak? Ciputat. Betul ya? Ciputat, Iya. Lebak Bulus, ya teman-teman yang lain mungkin lihat ya. Cirenda ya, Iya, daerah iya, Cirenda iya. gitu. Iya, Di Payung, benar. Cempaka Putih, daerah sini. Nah ini kelihatan di sini ada 20.000 orang wanita usia 30 sampai 65 perempuan. Kalau all ketahuan 58.000. Oh gitu. Yang masih single ada nggak? Bisa dicek juga. Oh, bisa kelihatan juga, Pak, yang si single Bisa kayak gini. ini. Dan dibuat iklan nyari jodoh juga bisa, Tam. Waduh, boleh juga tuh kayaknya. Promosiin diri sendiri. Jual diri sendiri ya. Nah ini 110.000 nih kalau 18 sampai, kalau pengen tahu ini demografi itu di sini ada namanya detail targeting. Nah di sini ada Sages, nah, kita pilih atau Bros. Nah kita bisa pilih di Bros ini. Demografi, bisa education, finansial. Nah kita pilih yang relationship. Nah ini relationship itu kita klik nanti muncul tuh. Ada yang complicated, divorce itu cerai ya. Engage, bertunangan. Nah, contoh yang bertunangan nih. Ada berapa orang di sana? Ada 1.400 orang di kelurahan, di kode pos itu tadi ada yang status Facebooknya itu bertunangan. Buat apa tuh data itu? Ya kalau bertunangan berarti kan ntar lagi mau nikah, kita bisa jual paket nikahan gitu. Kalau tidak lagi pandemi mungkin bisa segala rupa tuh, cetak undangan, cincin kawin, paket bulan madu, wedding organizer, catering dan lain itu bisa masuk ke sini. Gitu ya. Ini contoh aja. Kalau era pandemi ya apalah yang bisa dijual ke mereka. Ini kalau engage. Kalau yang sudah berkeluarga berarti nikah tuh married. Nah, ini married. Engage-nya kita buang ke 29.000 yang statusnya married. Nah, ini membidik yang sangat spesifik ya, sangat spesifik di daerah kita. Ya, misalkan kita punya toko di sini yang mau tokonya hanya delivery order lah, ya udahlah jangan jauh-jauh di kelurahan sendiri aja ya ini. Nah, atau kita pengen jualan hanya ke daerah-daerah tertentu yang kita nilai daya belinya tinggi. Misalkan kalau di Jakarta di mana Mas yang daya belinya tinggi, yang rumah-rumahnya elit gitu, yang daya belinya tinggi gitu. Pondok Indah. Nah, boleh tahu Pondok Indah tuh kode posnya berapa? Sekalian searching di Google. 12240. Tuh, tahu yang tinggal di 12. Pondok Indah. Ini orang Pondok Indah. 12. Di Pondok Indah itu rumah. Deketan doang. Pondok Indah ya. Security Pondok Indah. Ini kalau Nah, itu nggak Jakarta. salah berarti. 12, 240. Mana ada Jakarta nggak ada? Oh ini nih. Tuh, betul kan daerah sini? Daerah Blok M. Betul di sini? Ya, deket-deket situ. Kalau bukan berarti salah nyebutin angka. Nah, ini kan bisa kita jualan di sini. Hanya daerah sini saja itu bisa. Nah, ini kenapa orang memilih menggunakan cara paid traffic karena ya itu kita membayar tapi Facebook nyebarin ke tempat yang tertarget. Nanti kalau di sini usianya misalkan kita bidik 30 tahun ya nanti tidak akan muncul di Facebook yang usianya di bawah itu. Nah, bahkan kalau mau ke luar negeri juga bisa. Saya mau ke Hong Kong itu misalkan. Bisa. Iklan ke Hong Kong. Indonesia buang. Nah, di Hong Kong ini banyak nih pengguna Facebooknya. Kalau dilihat dari usia 18 ini, itu ada 5,2 juta di Hong Kong. Nah, terus gimana kalau targetnya itu kepengen orang Indonesia? Ya kita pilih bahasanya. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bukan berarti ngomongnya bahasa Indonesia, tapi dia menggunakan handphone yang disetting bahasa Indonesia. Di Facebooknya ya, di Facebook itu kan bisa milih ya, di handphone aplikasi Facebook, di handphonenya itu pilihannya Indonesia atau Inggris gitu, atau Hong Kong. Orang Hong Kong kan nggak bakalan menginstal Indonesia. Nah, di sini ada 250.000 akun Facebook di Hong Kong yang menggunakan bahasa Indonesia. Asumsinya mereka tuh orang Indonesia. Gitu kira-kira. Nih, kalau saya berjualan ke Hong Kong, ke Taiwan tuh begitu, milihnya negaranya, kemudian pilih bahasanya, udah selesai. Nanti iklan kita akan tayang di sana.
ini dengan biaya berapa tadi? 16.500. 16.500. Ya, kita berpotensi menjangkau 310 sampai 1,1K ya. Berarti kalau dibagi dua nih rata-rata 700 orang. 16.000 bisa dapat menjangkau 700 orang, itu kan luar biasa murahnya gitu ya. Karena kalau kita bikin brosur, satu lembar itu kan paling murah udah Rp500 mungkin ya. Kalau yang full color malah mungkin nggak dapat kalau kertasnya yang bagus. 16.500 itu cuma jadi berapa lembar gitu. Cuma jadi 50 lembar juga enggak gitu kan. Kalau Rp500 cuma jadi berapa itu? 33 lembar. Itu masih baru cetakan, belum nyebarinnya. Nah, dia dengan menggunakan Facebook ini kita bisa menjangkau begitu mudah ke daerah-daerah yang kita sasar. Ya, saya di 2010 sampai 2013 tuh dulu masih seneng berjualan affiliate. Jadi saya menjadi affiliate salah satu perusahaan di luar negeri. Kemudian saya jualin produk mereka, produk digital terutama ya. Dari Amerika, produk Amerika saya jual ke orang Amerika lagi. Nanti kalau laku saya dapat komisi. Produk Amerika saya jual ke, dulu market saya itu Selandia Baru sama di Afrika Selatan. Itu bisa kita iklan ke sana. Itu barangkali di teman-teman di sini juga bisa jadi ada yang bisnisnya bisa ke luar negeri ya, misalkan produk digital itu kan bisa ke luar negeri. Kalau produk yang fisik nggak tahu sekarang di era pandemi masih bisa ekspor apa enggak ya. Tapi yang untuk menjangkau pasar luar negeri dengan Facebook itu sangat mungkin dijangkau dengan sangat murah begitu. Begitu mungkin gambarannya. Kalau detail sampai iklan dan lain-lain itu mungkin perlu waktu, dan paling tidak sore ini saya bisa sharing urgensi menggunakan Facebook untuk marketing. Pertama dengan dengan yang organic traffic yang saya sampaikan tadi, dan yang kedua dengan paid traffic. Dan paid traffic itu menurut saya sih paling mengasihkan, karena memang ini ada modal untuk biaya iklan, tapi kalau modalnya balik kan nggak masalah. Ada istilahnya ROAS, return on ad spend. Jadi ketika kita iklan, misalkan iklan 1 juta, misalkan sehari gitu, wah jualan produk ternyata profitnya laku 2 juta, profitnya 2 juta, atau misalkan revenue-nya 5 juta, profitnya 20%. Profit kotor itu ya, 20%. Masih punya ROAS 2 juta kurangi 1 juta dibagi juta, 100% itu ROAS-nya. Nah, itu kan lumayan. Itu yang kita gunakan untuk bisnis online di tempat saya, khususnya toko online gitu. Begitu mungkin Mas Ruli materi ya. Barangkali ada tanya jawab karena udah hampir 5:30, biar nanti pas. Betul. Sekarang ada jam berapa sih? Lebih 45 ya? Sekarang jam 17.25, 5:30 kayaknya Pak nih. Ya mungkin langsung aja kali ya teman-teman. Kalau ada tanya jawab silahkan. Terima kasih banget nih, ilmunya luar biasa teman-teman. Banyak banget yang kita dapatin hari ini dari Bapak Slamet nih. Nah, buat teman-teman nih yang masih kebingungan dari apa-apa yang udah disampaikan oleh narasumber kita, mungkin bisa langsung tanya aja nih, karena ini kayaknya dahsyat banget nih kalau dilihat-lihat nih dari tadi, bahwa iklan di Facebook itu lebih strategis ya Pak ya, lebih tepat sasaran juga, dan harganya juga lebih murah dibanding kita beriklan yang sifatnya di luar dari media sosial ini, kayak spanduk misalkan, terus apalagi itu banner segala macam yang butuh biaya lebih besar nih. Ini menarik banget nih buat kita semua nih. Oke, langsung aja nih, mungkin teman-teman bisa langsung bertanya atau mau chat langsung di Zoom-nya, supaya pertanyaan teman-teman nih yang masih keganjel nih bisa langsung dijawab nih sama narasumber kita langsung nih. Kalau untuk bisa beriklan di Facebook Pak, kira-kira nih kita Facebooknya itu kan ada 2 ya tipenya ya. Untuk cara promosinya ya, ada yang paid traffic dan organic traffic ya. Iya betul. Nah, yang organic traffic ini akun media Facebooknya itu ya harus fanpage kah atau enggak gitu, supaya bisa diiklanin gitu ke orang-orang. Kalau untuk yang organik? Iya, yang untuk organik. Kalau organik, kalau fanpage, pengalaman saya sih kalau sekarang ya fanpage itu kan adanya di situ liker follower ya.
memang jadi membutuhkan banyak follower ya. Kalau follower atau flikersnya banyak itu efektif. Tetapi kalau memang nggak ada followernya baru bikin itu ya berat. Tetapi kalau bikin grup atau masuk ke grup itu kan di situ udah banyak orang, udah banyak kerumunan. Itu cocok untuk menggunakan organik ya, organic traffic. Jadi masuk ke sana, kemudian bersosialisasi sana ya. Saya sebut sih kayak guerrilla marketing ya kalau untuk yang apa namanya organik ya. Tapi kalau yang untuk yang berbayar seperti yang disampaikan itu memang lebih apa ya, kita seperti lebih masif ya menyebarkan konten-konten kepada orang-orang untuk mengenalkan produk kita gitu. Siap. Berarti potensi dari Facebook ini luar biasa ya Pak. Kira-kira nih Pak, tadi kan udah dikasih tahu tuh ya cara menggait supaya audiens itu jelas tepat sasarannya nih. Nah, langkah-langkah kita nih sebelum mengiklankan produk kita itu di Facebook, kira-kira apa nih yang harus disiapin tuh? Ya, kalau kita sudah punya produk, ya paling tidak yang harus kita buat adalah konten. Ada istilah konten is the king. Jadi konten itu penting banget. Jadi kalau produk berarti foto produknya ya, foto produknya atau video reviewnya gitu kan, atau ada unboxingnya gitu, sehingga memudahkan orang untuk mengenali produk kita. Ada visualisasi yang jelas produknya kayak apa, ukurannya berapa. Contoh kayak misalkan hanya gambar foto aja kan, kalau foto itu nggak jelas ini ukurannya berapa, segede apa, itu kadang-kadang kan orang nggak kebayang. Tapi kalau dipegang pakai tangan gini, itu kan kelihatan, oh satu genggaman tuh botolnya misalkan. Itu kelihatan. Jadi yang paling utama adalah itu, kita konten itu bisa gambar, bisa video, dan juga siapin ini apa deskripsi produk dengan jelas ya. Ya. Ada pertanyaan juga nih Pak Ya. dari Hilmi ini. Iya. Di FB postingan jam tayang itu berpengaruh tidak Pak? Organik maupun yang paid. Ya. Kalau organik berpengaruh karena kalau pengalaman saya orang buka Facebook rame itu sore, sosial media khususnya Facebook itu sore jelang malam itu rame, iya. Nanti tengah malam mulai sepi. Kemudian nanti pagi-pagi sebelum jam kantor lumayan rame, kemudian nanti jam istirahat itu lumayan rame. Dari mana tahunya? Saya ada satu fanpage yang aktif dan saya bisa lihat dia aktivitas pengunjungnya itu jam berapa itu kelihatan. Tapi secara umum itu sore, malam, terus jam siang itu siang. Kalau untuk yang organik itu posting itu penting di menentukan waktu. Tetapi kalau untuk yang paid itu enggak. Karena paid itu jam berapapun tayang, bahkan kita bisa setting 24 jam. Bisa juga setting dari jam sekian sampai jam sekian, itu juga bisa. Settingannya ada. Bahkan bisa play pause kayak kita main game aja. Jadi kalau misalkan, wah ini sore mau tak jalanin manual aja lah, jam 3 saya nyalain, nanti mau tidur saya matiin, itu juga bisa iklan itu. Tapi juga bisa 24 jam. Ya. Kalau saya sih biasanya iklan 24 jam. Kenapa? Karena kalau orang berpikir sama, kalau malam orang berat tidur kayaknya nggak ada yang lihat iklan gitu ya. Semua orang tidak ada yang iklan, maka ketika ada orang melek, cuma iklan saya yang muncul gitu. Jadi itu beberapa strategi ya barangkali, dan tiap orang mungkin pengalamannya beda-beda. Tapi kalau menggunakan organik itu memang penting jam tayang dan harus sering posting kalau organik. Tetapi kalau menggunakan paid traffic, satu postingan diiklanin 6 bulan juga terus-terusan muncul, Pak. Jadi misalkan iklan, bagus nih, begitu diiklankan interaksinya bagus ya, banyak yang like, komen, banyak yang nanya, banyak yang ngontak gitu ya. Kalau itu adalah postingan ya, maka itu bisa diterusin. Saya pernah ada iklan yang 1 tahun terus jalan terus. Ya nggak apa-apa, nggak si fanpage-nya nggak diposting tiap hari juga nggak apa-apa. Postingan itu akan terus tayang selama kita bayar ke Facebook. Dan sebenarnya bayar berapapun tidak masalah, asal nanti menghasilkan penjualan kan, seperti itu. Gitu. Ya, mungkin cukup jelas juga nih ya pertanyaannya dan jawaban juga langsung udah dijelaskan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak, karena maghrib sudah ingin tiba kali, atau di Bandung sudah maghrib Pak? Belum, di sini lebih berapa ya, 40 sekian. Oh gitu, siap. Satu pertanyaan lagi kali ya Pak ya. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Ahmad Saifullah nih, supaya mudah menyiapkan bahan buat iklan di Facebook, ada trik khususnya nggak nih Pak?
ya supaya mudah menyiapkan bahan buat iklan di Facebook. Apakah khususnya? Ya, jadi kalau bahan untuk pertama kan kita punya produk tuh, kemudian bahan untuk iklan tuh apa? Ya gambar, video. Nanti tiap iklan tuh beda-beda. Kalau pengen tampil di Instagram, tampilannya berapa? Karena ketika bicara Facebook nanti placement atau penempatan iklan juga bisa tampil di Instagram. Itu nanti akan menyesuaikan kalau di Instagram ukuran sekian, kalau di Facebook ini ukuran sekian, itu beda-beda. Tapi secara umum kita menyiapkan bahan buat iklan supaya mudah ya. Ya sebenarnya nggak ada yang sulit sih ya. Kalau produk itu ya difoto, kemudian paling penting adalah deskripsinya harus jelas, termasuk harga, termasuk copywriting. Copywriting itu juga penting, itu trik khususnya untuk mudah. Sebenarnya tidak ada trik khusus ya kalau membuat konten ya seperti itu, standar, ada gambar, ada video, ada deskripsi produk, kemudian setelah deskripsinya komplit kita membuat sebuah paragraf atau kalimat yang membuat orang itu tertarik. Mengapa sih orang beli produk ini? Kenapa orang harus produk ini? Kenapa bukan yang lain gitu? Itu ada namanya istilahnya copywriting, membuat kalimat penjualan. Ya mungkin kalau teman-teman yang sudah berbisnis mungkin tidak asing lah kalau membuat kalimat penjualan, sudah terbiasa mungkin. Kalau di dalam dunia marketing itu kalau di periklanan itu ya bahasa iklan itu kan. Kalau kita lihat TV kan bahasa iklan seperti itu, simple, padat gitu, tapi menarik gitu. Gitu. Oke. Tadi strateginya dalam kontennya itu ya Pak ya. Masalah ukuran-ukuran ya. Dan placementnya juga ya, mau di Facebook kah atau di Instagram gitu ya. Ya, dan Instagram kan kalau kita bicara Facebook itu ketika kita iklan nanti kita akan disuruh milih mau ditempatkan di mana itu iklan, apakah di berandanya Facebook gitu ya, atau kalau kita buka kalau di desktop ada sebelah kanan tuh ada iklan ya, kadang-kadang ada di right sidebar itu sebelah kanan tuh ada, atau mau muncul di Instagram. Instagram juga ada pilihan, ada di feed atau di beranda atau mau di story. Lengkap banget udah ya. Lengkap. Jadi berarti di Facebook udah cukup lengkap ya Pak untuk mengiklankan produk kita ya. Iya. Begitu. Karena waktu terbatas juga ya Pak nih. Padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan ilmu yang harus digali nih. Karena belum di advertising-nya nih, yang di bagian-bagian advertising-nya yang sesungguhnya itu. Mungkin sebelum lanjut lagi nih, karena emang waktu udah terbatas, buat Bang Seno nih mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk selanjutnya nih, event-event selanjutnya nih. Sebelumnya juga kita mengucapkan terima kasih nih teman-teman semua ya, sama narasumber kita Bapak Slamet Sukardi. Semoga Allah berkahi ilmunya Pak. Amin. Sehat selalu ya Pak. Amin. Teman-teman juga udah banyak yang ngucapin terima kasih nih Pak nih atas ilmunya hari ini. Semoga jadi amal ibadah. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf banyak keterbatasan dalam penyampaiannya karena online seperti ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembuka wawasan kita bahwa kita mesti belajar. Nanti kalau pengen belajar banyak kok di tutorial tuh banyak. Di YouTube di mana tuh banyak tutorial tentang Facebook advertising. Syukur kalau nanti sudah nggak pandemi bisa di kelas juga bisa. Nanti Mas Ruli atau Mas Fahri bisa bikin kelas misalkan. Iya Pak, siap. Kalau yang mau belajar langsung sama Bapak juga bisa ya Pak? Insya Allah. Hanya memang kalau untuk saat sekarang lagi pandemi ya tidak ada kelas. Mungkin kelasnya di Zoom kali Pak ya nanti ya pribadi ya. Di Zoom, tapi kalau untuk teknikal agak kesulitan seperti tadi aja itu kan. Iya benar. Siap, baik Mas Seno, silakan Mas Seno. Iya. Ya mohon waktunya sebentar buat sahabat-sahabat semua. Jadi untuk program sedekah online kita masih ada untuk next selanjutnya. Yang untuk next acara kita insya Allah di akhir dekat ini. Ini kelihatan ya teman-teman. Ya untuk next project di sedekah online, next event kita insya Allah di hari Kamis tanggal 30 April di penghujung April di bulan Ramadan kita ada event bersama Bapak Fajr Ulum, yaitu owner RAP ProShare dan Permadani Syariah Property Konsultan, dengan temanya peluang dan tantangan properti syariah di tengah wabah COVID. Nah, ini buat teman-teman di tanggal 30 April bisa
ikut bergabung kembali dengan kami untuk menambah wawasan khususnya tentang properti nih. Alhamdulillah nih kayaknya insya Allah mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk bisa punya rumah mungkin secara syariah seperti itu. Amin. Dan insya Allah next project event juga setelah properti di minggu selanjutnya di awal Mei di tanggal 5 insya Allah nih kita ada juga bersama Kang Rijal CEO Billionaire Store. Ya di sini ada work from home dengan bisnis online. Nah ini juga kalau menurut saya penting banget buat kita apalagi generasi milenial nih untuk mengikuti perkembangan zaman yaitu bisnis secara online. Nanti mungkin bisa dipantengin lagi dan ikut follow terus pokoknya Instagramnya Sedekah Online. Nanti ada info lebih lanjutnya akan diinformasikan di situ dan ditunggu partisipasinya buat sahabat-sahabat semua untuk ikut kembali bergabung di eventnya Sedekah Online. Kurang lebihnya seperti dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Bang Ruli. Terima kasih Mas Eno. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya kita ucapkan juga terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa Bapak Slamet Soekardi atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan bagaimana urgensi daripada Facebook ya, maksimal banget ngiklan di Facebook luar biasa. Audiensnya itu sangat tepat sasaran sekali. Insya Allah jika kita ada kesempatan di lain waktu kita bisa bertemu kembali bersama narasumber kita dan mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bersedekah di sedekah online, yang sudah ngikut webinar kali ini, dan Mas Eno juga tadi sudah sampaikan bahwa ke depan sedekah online akan mengadakan webinar kembali, ada 2 yang akan dijalankan lagi, sudah dicatat waktunya dan tempatnya siapa narasumbernya. Insya Allah kalau ada kesempatan teman-teman nih semua bisa ikut, dan yang pasti semua apa yang teman-teman lakukan hari ini semoga menjadi nilai ibadah dan terutama sedekah yang teman-teman sampaikan semoga Allah lipat gandakan, Allah berkahi, insya Allah amanah melalui sedekah online yang akan disampaikan pendistribusiannya melalui PPP Darul Quran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet Soekardi, semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Maksimal. Ya, berkah ilmunya, insya Allah kita semua akan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah untuk Bapak. Amin. Amin, amin. Apa yang Bapak sampaikan, amin. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya webinar kita kali ini, karena dikit lagi juga menjelang berbuka puasa. Saya sebagai moderator Ruli Firmansyah mengucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf bila saya ada salah dalam perkataan maupun perbuatan dan ucapan. Semoga nilai ibadah yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk menyempurnakan acara kita hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Sama-sama.